Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Febrianti dan rekan saya Nisha. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul keputusan pembelian Dengan memenuhi tugas dosen kami, Bapak Faisal Rahimi, SESTHFM, dosen pengampu mata kuliah Dasar Manajemen Pemasaran. Langsung saja tentang keputusan pembelian. Jadi keputusan pembelian adalah sebuah proses kompleks yang dijalani oleh konsumen sampai pada akhirnya memutuskan untuk membeli produk sesuai pilihan dan kebutuhannya. Sebelum memutuskan untuk membeli sebuah produk di suatu tempat, terdapat banyak faktor yang harus dipertimbangkan konsumen dan juga berpengaruh kepada keputusan membeli atau tidak. Adapun faktor-faktor keputusan pembelian terbagi menjadi 3 faktor. Yang pertama ada faktor lokasi, yaitu merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan sebuah usaha karena mempengaruhi biaya usaha. Lokasi usaha harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin. Jika perusahaan salah dalam memilih lokasi, maka perusahaan akan menanggung resiko berupa kerugian atau tidak tercapai sasaran dan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Dan yang kedua, ada faktor kelengkapan produk terhadap keputusan pembelian. Setiap konsumen menginginkan barang yang lengkap ketika konsumen memasuki satu tempat belanja. Kalau memang ada, konsumen menginginkan satu tempat belanja yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dan yang ketiga ada faktor harga, yaitu dapat menjadi indikator kualitas produk. Konsumen biasanya mengidentikan harga produk yang mahal dengan kualitas yang baik, dan apabila harga produk murah, maka konsumen meragukan kualitasnya. Selanjutnya ada tahap proses keputusan. Yang pertama adalah tahap pengenalan kebutuhan, yaitu muncul ketika konsumen menghadapi suatu masalah, yaitu suatu keadaan di mana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebelumnya dan memang sebenarnya terjadi. Dan yang kedua ada pencarian informasi, yaitu mulai dilakukan ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli dan mengkonsumsi suatu produk. Dan yang ketiga ada evaluasi alternatif, adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Dan yang keempat ada tindakan pembelian, yaitu setelah menentukan pilihan produk, maka konsumen akan melanjutkan proses berikutnya, yaitu melakukan tindakan pembelian produk atau jasa tersebut. Dan yang terakhir ada pasca konsumsi, yaitu setelah mengkonsumsi produk atau jasa, konsumen tidak akan berhenti hanya sampai di sini, namun ada tindakan lain yang mungkin mengikuti konsumsi, yang disebut tindakan pasca konsumsi. Jadi, tindakan pasca tersebut akan berlanjut setelah konsumen melakukan evaluasi, bisa menimbulkan kepuasan atau bisa menimbulkan ketidakpuasan. Bismillah. Selanjutnya, dimensionalisasi variabel keputusan pembelian. Dalam variasi keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh adanya variabel harga, promosi, reputasi perusahaan, dan kualitas pelayanan. Yang pertama, pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Harga mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Hal ini berarti semakin baik penerimaan konsumen mengenai suatu harga yang kompetitif, maka semakin besar keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Yang kedua, pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. Promosi juga mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Hal ini berarti promosi yang semakin intensif dan menarik akan meningkatkan probabilitas semakin tingginya keputusan konsumen untuk membelinya. Yang ketiga, pengaruh reputasi perusahaan terhadap keputusan pembelian. Reputasi perusahaan pun mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap keputusan pembelian oleh konsumen. Yang keempat, pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Kualitas pelayanan yang terbaik yang diberikan oleh
suatu perusahaan, ini akan meningkatkan keputusan pembelian dari konsumen. Yang terakhir, output keputusan pembelian. Output dari keputusan pembelian ini yaitu ada dua. Yang pertama, pembelian, dan yang kedua, evaluasi setelah pembelian. Pembelian di sini ada dua macam. Yang pertama, pembelian coba-coba, dan yang kedua, pembelian ulang. Pembelian coba-coba ialah pembeli atau konsumen yang baru saja akan membeli suatu produk. Sedangkan pembelian ulang yaitu konsumen yang sudah pernah membeli produk tertentu dan akan membeli produk lagi tersebut. Yang kedua dari output keputusan yaitu evaluasi setelah pembelian. Evaluasi setelah pembelian ini yang digaris besarkan yaitu adalah penilaiannya. Apakah konsumen merasa puas atau tidak puas dengan produk ataupun pelayanan dari suatu perusahaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.